Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga kita tetap terlindungi, dijaga olehnya, dan dihindari dari segala macam penyakit. Dan semoga pembelajaran kali ini bisa masuk dan bisa diterima oleh kalian dengan mudah, dan ilmunya semoga sangat bermanfaat di kemudian hari. Amin ya Allah. Oke, pertemuan kali ini Bapak akan belajar KD 3.6 menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor dengan kadar keterampilannya menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, pertama, peserta didik bisa mengetahui berbagai perangkat lunak pengolah gambar vektor dengan benar. Yang kedua, ini 36.2 harusnya, peserta didik bisa menjelaskan salah satu perangkat lunak pengolah gambar vektor dengan baik ya. Untuk tujuan pembelajaran keterampilannya, peserta didik bisa menggunakan salah satu perangkat lunak pengolah gambar vektor dengan baik. Kemudian peserta didik dapat menggunakan aplikasi CorelDRAW sebagai perangkat lunak pengolah gambar vektor dengan baik. Oke, ya, pertemuan pada saat ini kita akan membahas berbagai perangkat lunak pengolah gambar vektor dan mengenalkan salah satu perangkat lunak pengolah gambar vektor dengan baik. Perangkat lunak grafik vektor adalah program komputer yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menyunting gambar-gambar grafis vektor secara antarmuka dan menyimpan dengan format grafis vektor. Formatnya grafisnya itu ada ESP, PDF, dan SVG. Aplikasi itu ada dari Adobe Illustrator, AdWords, terus Autodesk, terus Calligraphy Carbon, kemudian ada Canvas X, Canon, ConceptDraw, kemudian CorelDRAW, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Adobe Illustrator, perangkat lunak grafis vektor yang dikembangkan oleh Adobe System ya. Itu ada Adobe, itu kan banyak ya, ada Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe apa lagi dan sebagainya. Kemudian ada AdWords, merupakan perangkat lunak grafik vektor yang berjalan pada RICS OS. Yang keduanya dikembangkan oleh Outron Computer. Kemudian ada Autodesk Graphic, sebelumnya dikenali dengan iDraw, kemudian Calligraphy Carbon, salah satu perangkat lunak dari Calligraphy Suite yang berguna sebagai perangkat lunak vektor. Semua ini aplikasi vektor. Kemudian ada Canvas X, perangkat lunak grafis vektor yang dikembangkan oleh ACD System, yang dulunya dikenal sebagai ACD Canvas, dan sebelumnya juga dikenal dengan DNB Canvas. Kemudian ada Canon, dikembangkan oleh Canon GmbH dengan berpusat di Jerman. Kemudian ada ConceptDraw, dikembangkan oleh Computer System Odessa yang merupakan sebuah suite. Kemudian ada CorelDRAW, merupakan perangkat lunak grafik vektor yang ternama dan dikembangkan oleh Corel. Itu sedikit aplikasi perangkat lunak pengolah gambar vektor ya. Ini cuma gambar vektor. Itu sedikit, masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian kita masuk ke salah satu aplikasi pengolah perangkat lunak gambar vektor. Itu CorelDRAW. Bapak akan mengambil CorelDRAW. CorelDRAW
adalah editor grafik vektor yang dikembangkan oleh Corel, sebuah perusahaan perangkat lunak yang bermarkas di Kanada. CorelDRAW X8, Bapak ambil yang X8 versi 18 dirilis pada tanggal 15 Maret 2016. Sedikit udah lama, mungkin sekarang sudah ada versi-versi terbarunya. Pada awalnya dikembangkan untuk sistem operasi Windows 2000 dan seterusnya. Jadi CorelDRAW ini sangat support untuk sistem operasi Windows ya. Kemudian untuk bagaimana dengan yang lain, yaitu kalau CorelDRAW sendiri untuk Mac OS, Macintosh OS itu pernah dikembangkan tetapi berhenti karena tingkat penjualannya sangat rendah ya. Kemudian versi untuk Linuxnya, versi terakhir adalah versi 9 dirilis tahun 2000. Itu pun perlu dijalankan dengan Wine. Untuk Mac OS nya versi 11 tahun 2001 gitu. Nah, jadi untuk Windows Corel itu sangat support, tapi untuk Linux kemudian Mac OS itu supportnya kurang ya. Bisa diinstal cuma versi-versi tertentu tuh. Kalau untuk yang up to date mungkin sedikit susah dan ada kalanya mungkin nggak bisa. Jadi kalau pengen CorelDRAW ya lebih baiknya menggunakan dari Windows biar enak. Kemudian bagaimana sih tampilan CorelDRAW itu? Nah, ini tampilan CorelDRAW-nya. Ini ada title bar paling atas, kemudian ada standar barnya, terus ada menu bar berisikan menu-menu ya kan. Properties bar itu bar yang ketiga itu. Kemudian ini ada tombol kontrol aplikasi. Kemudian ada ini tombol kontrol aplikasi yang atas ya. Tombol kontrol layar kerja itu yang bawahnya ada dua ya, ada dua. Kemudian di bawahnya ada di sini ada rules, itu alat bantu kita untuk mengukur panjangnya. Kemudian ada toolbox yang paling sebelah kiri, bawahnya ada kontrol halaman, ada di sini terus kemudian halaman, di bawah paling bawah ada status bar, terus ini ada scroll bar itu untuk menggulung ke atas atau ke bawah. Kemudian dari sebelah paling kanan itu ada color plate ya, itu title bar itu judul dari aplikasi CorelDRAW versi berapa ya kan. Kemudian ada menu bar itu menu-menu, ada file, edit, view, layout, apa lagi dan sebagainya ya. Nanti insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan mudah-mudahan Bapak bisa mengusahakan kita masuk ke sekolah untuk sedikit belajar tentang CorelDRAW, itu membuat sebuah logo ya. Ke pertemuan selanjutnya. Kemudian di sini ada standar bar, itu ada menu open, new untuk membuat halaman baru, open membuka, terus save untuk menyimpan di sini terus sebagainya ya. Kemudian di bawahnya lagi ada properties, itu di sini ada ukuran lembar kerjanya, tinggi kertas, tinggi lembar kerja dan lebarnya, kemudian posisinya bagaimana, mau portrait atau landscape. Kemudian di sini terus sebagainya ya, ada ukurannya juga. Nanti kita akan sering menggunakan yang properties bar. Kemudian ada rule itu penggaris ya kan, alat bantu meteran, alat bantu ukur di aplikasi ini. Ini posisi kita sebelum menggunakan kita harus posisikan biar enak, kita posisikan nolnya di sini. Ini 0, kemudian di sini juga 0 harusnya. Ya, ada toolbox itu alat bantu untuk membuat garis, membuat apa-apa di sini ada ya. Ini kontrol halamannya. Ketika kita mau pindah ke halaman 2, 3 kita menggunakan kontrol halaman ini, ataupun kita juga bisa mengklik halamannya ya.
Tuh, kemudian status bar. Nah, status bar nanti ketika kita membuat sebuah kotak, ini statusnya akan ada ya. Tapi statusnya dalam bahasa Inggris. Oke, kemudian di sini ada scroll bar. Scroll bar itu untuk menggulung kertas ke bawah ke atas atau ke kanan dan ke kiri ya. Gitu. Ini ada color pad, memilih warna ya. Nah, ini warna-warna standar. Karena kalau di vektor kita tidak terlalu banyak membutuhkan warna ya, warna-warna dasar saja. Oke, tuh pertemuan sekarang hanya menjelaskan itu saja. Apabila ada pertanyaan silakan bisa komen di bawah di kolom komentar ataupun bisa di komentar di Classroom. Jangan lupa isi absen kelasnya dan isi absen mapel bapak ya, 2 kali absen. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar kita akan menggunakan aplikasi Corel Draw. Maaf, ini salah tulis, maaf ya. Jadi nanti kita akan membuat menggunakan aplikasi. Kita akan mencoba menggabungkan dua buah apa ya, objek, ataupun kita bisa membuat tampilannya seperti 3D ya kan. Mudah-mudahan hasil akhirnya kita bisa mengkonvert hasil gambar vektor itu menjadi 3D di aplikasi Blender ya. Itu kebutuhannya untuk nanti di kelas 2 mencetak desain kalian. Maaf, contohnya nah ini mencetak desain kalian sudah dibuat ya kan. Kita pertama dibuat desain kalian di Corel, kemudian di convert. Walaupun di Corel juga bisa hanya menampilkan 3D-nya, tapi hanya bisa ditampilkan, belum bisa dicetak di mesin 3D. Udah ya. Jadi nanti kita buat dulu aplikasinya logonya atau yang akan kita 3D-kan di mesin 3D. Kemudian kita convert dulu ke Blender ya. Setelah Blender baru kita akan simpan sesuai file yang dibutuhkan oleh mesin 3D-nya. Itu hasilnya. Mudah-mudahan tercapai. Tapi Bapak akan usahakan itu tercapai ya. Kita bikin minimalnya kita bisa membuat nama kalian kemudian dicetak di mesin 3D-nya. Oke. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar membuat sebuah objek ya, menggunakan fasilitas-fasilitas di Corel. Nah, ini fasilitas pertama menggabungkan 2 buah objek. Kemudian fasilitas kedua efek ya kan, cuma efek 3D ya, bukan kita membuat sebuah 3D, hanya efek saja. Oke, itu pertemuan selanjutnya mudah-mudahan bisa sedikit diterima dan mudah-mudahan kita cepat masuk belajar tatap muka, karena kalau daring tidak maksimal dan untuk kejuruannya agak sedikit susah untuk prakteknya. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ataupun bisa di komentar di Google Classroom-nya. Bapak tunggu responnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.